Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ketiga oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 2 penyertaan atau deal-naming. Istilah pernyataan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal-naming, complicity, participation, dan lain-lain. Pengaturan pernyataan secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. 1. Gijsdihedpleggen atau pleger yang melakukan. 2. Gijsdiheddoenpleggen yang menyuruh melakukan. 3. Gijsdihedmedpleggen yang turut serta melakukan. 4. Gijsdihedutloking yang membujuk atau menggerakkan. 5. Gijsdihedmedpleggen yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Kemudian ada menurut doktrin. Yang pertama ada zelfstandige vormen van deelneming, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Kemudian pendapat yang kedua ada onzelfstandige vormen van deelneming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 pleger atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Yang kedua ada pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, doenpleger atau yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doenplegen mempunyai ciri 1. Ada dua pihak yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau aktor materialis dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau aktor intelektualis. Kemudian ciri yang kedua, dalam doenplegen terdapat unsur-unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. 3. Perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah, yaitu yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik.
Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.